Ya. Ih, masih tidur. Ayo bangun. Mandi. Kita mau jalan. Ini kan lagi libur. Pusing banget tahu. Kenapa? Aduh. Pusing tahu dari tadi Kamu malam lembur? tuh. Iya, jadi aku pusing banget. Kayak stres itu, banyak tugas. Astaga, kasihan banget. Iya, tadi tuh aku lewat apotik sih. Tadi tuh ada pemeriksaan gratis. Mau periksa dulu nggak? Ih, Ayo. takut. Ih, apa takut? Ih, malu. Nggak apa-apa, yuk. Sana mandi, siap-siap. Cepat-cepat. Iya deh. Mari Bu. Kenalan dulu. Ada yang bisa dibantu? Oh iya, apakah benar di sini ada pemeriksaan gratis? Ya Bu, ada. Dari kemarin tuh saya pusing, jadi saya pengen tensi darah. Ibu mau periksa ya? Iya. Oke, sebelum itu saya mau isi data diri dulu ya Bu. Boleh saya minta KTP-nya? Oh iya, sebentar ya. Ya, Bu. Siap Bu, siap. Namanya Maria Vanessa Kusuma. Nomor tanggal lahir Banjarmasin 18 bulan 10 1995. Namanya Kota Citra Kristen dan Kristen, status perkawinan sudah kawin, pekerjaan pengusaha ya. Oke, ini karena untuk pengukurannya butuh berat badan sama tinggi badan, jadi kita ukur dulu ya Bu. Mari Bu, kita ukur dulu berat badan sama tinggi badannya. Ada beres 50. Nah. Oke, ini datanya udah lengkap, berat badannya juga, tinggi badannya. Oke, kita ukur dulu tekanan darahnya Bu. Jaketnya lepas dulu. Oke, masuk sini. Oke, ini tekanan darahnya 140 per 90. Oh iya Bu, ini setelah kami cek, tekanan darah Ibu ini sangat tinggi. Jadi di angka 140 per 90 Bu. Jadi ini udah kategorinya sangat tinggi. Jadi masuk kategori 1 Bu. Ya sih, dari kemarin saya pusing, stres juga karena pekerjaan juga perhatian. Mungkin itu Ya, sih. itu Bu. Jadi memang penyebab tekanan darah tinggi itu bisa bervariasi Bu. Contohnya stres, kurang istirahat, aktivitas fisik berlebihan, apalagi status Ibu pekerjaan atau pengusaha Bu. Gitu. Itu bisa menunjang terjadinya tekanan darah tinggi. Jadi solusinya bagaimana ya Pak? Jadi nanti kita akan kasih obat kapur sama amlodipin. Kita siapkan dulu ya Bu. Nanti silakan diambil di meja penyiapan obat. Atas nama Ibu Maria Vanessa, Ya, dengan saya. ini ya Bu, obatnya ada kaptopril sama amlodipin. Untuk cara penggunaannya itu ada nih, obat kaptopril ini 1x1 sudah makan, diminum di pagi hari Bu. Terus untuk amlodipinnya juga 1x1 sudah makan di pagi hari. Untuk efek sampingnya apa ya Pak? Kalau untuk kaptopril ini Bu, ada nanti efek sampingnya itu batuk kering. Kalau untuk amlodipin itu rasa lemas sama mual. Jadi nanti obatnya ini harus dihabiskan ya Bu. Setelah itu habis bisa dikontrol lagi. Nanti kalau misalnya tidak ada penurunan tekanan darah, nanti kami bisa naikkan dosisnya seperti itu. Baik Pak. Ini ya Bu. Kasih Pak. Kasih Bu, cepat sembuh Bu. Ya. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah kita melebihi batas normal yang ditentukan. Hipertensi disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, hipertensi primer, dan yang kedua hipertensi sekunder.
Hipertensi primer, hipertensi yang disebabkan oleh faktor yang tidak diketahui dan berada pada kisaran 90-95%. Sementara hipertensi sekunder, hipertensi yang disebabkan oleh pertama itu ada faktor gangguan ginjal, yang kedua ada gangguan endokrin, yang ketiga gangguan neurologis, yang keempat ada gangguan kehamilan, dan yang kelima ada gangguan eksogenus. Diagnosis hipertensi bila ditegakkan dari penekanan terhadap tekanan darah sistolik yaitu lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik yaitu lebih dari 90 mmHg secara persisten pada layanan klinik dan pada fasilitas layanan kesehatan. Adapun klasifikasi tekanan darah klinik. Yang pertama, terdapat optimalnya pada tekanan darah sistolik yaitu kurang dari 120 mmHg dan pada tekanan darah diastolik terdapat kurang dari 80 mmHg. Untuk normalnya tekanan darah pada sistolik yaitu 120 sampai 129 dan atau pada tekanan darah diastolik terdapat 80 sampai 84 mmHg. Sedangkan pada normal dan tingginya terdapat tekanan darah sistolik yaitu 130 sampai 139 dan atau 85 sampai 89 untuk tekanan darah diastolik. Pada hipertensi derajat 1 terdapat tekanan darah sistolik yaitu 140 sampai 159 dan atau pada tekanan darah diastolik terdapat 90 sampai 99 mmHg. Untuk hipertensi derajat 2 terdapat tekanan darah sistolik yaitu 160 sampai 129 mmHg pada tekanan darah sistolik dan untuk tekanan darah diastolik terdapat 100 sampai 109 pada tekanan darah diastolik. Untuk hipertensi derajat 3 terdapat lebih dari 180 untuk tekanan darah sistoliknya dan atau pada tekanan darah diastolik terdapat lebih dari 110. Untuk hipertensi sistolik terisolasi terdapat tekanan darah sistolik yaitu lebih dari 140 dan pada tekanan darah diastolik terdapat kurang dari 90 mmHg. Baik, di sini akan masuk ke klasifikasi hipertensi berdasarkan tekanan darah. Di sini ada tabel yang akan menjelaskan tentang pembagian risiko tekanan darah. Untuk yang pertama, jika pasien termasuk ke dalam derajat tekanan darah normal tinggi dengan tahap 1 yaitu tidak ada komplikasi dan tidak ada faktor risiko lain, dia masuk ke risiko rendah. Tapi jika dia normal tinggi dan masuk ke tahap 1 dengan memiliki satu atau dua faktor, dia masuk ke risiko rendah. Tapi jika dia memiliki lebih dari 3 faktor, dia sudah masuk ke risiko rendah sedang. Lalu jika pasien dengan memiliki tekanan darah normal tinggi dengan masuk ke tahap 2 yaitu tahap asimptomatik dengan faktor HMOD PGK derajat 3 atau DM tanpa kerusakan organ, dia masuk ke risiko sedang tinggi. Lalu jika dia dengan derajat tekanan darah normal tinggi masuk ke tahap 3 yaitu terdokumentasi CVD dengan faktor risiko CVD PGK derajat lebih dari 4 atau DM dengan kerusakan organ, dia sudah masuk ke risiko sangat tinggi. Lalu untuk derajat tekanan darah dengan derajat pertama yaitu dengan dia masuk ke tahap 1 dengan tidak ada faktor risiko lain, dia masuk ke risiko rendah. Jika dia memiliki satu atau dua faktor risiko, dia masuk ke risiko sedang. Tapi jika dia lebih dari 3 faktor risiko, dia sudah masuk ke risiko sedang tinggi. Dan jika pasien dengan derajat 1 masuk ke tahap 2, itu dia memiliki risiko tinggi. Tapi jika dia derajat 1 dan masuk ke tahap 3, itu sudah masuk ke risiko sangat tinggi. Lalu untuk derajat tekanan darah derajat 2, jika pasien masuk ke tahap 1 dengan tidak ada faktor risiko lain, dia masuk ke risiko sedang. Jika pasien derajat 2 dengan satu atau dua faktor risiko, dia masuk ke risiko sedang tinggi. Tapi jika pasien dengan derajat 2 di tahap 1 dengan memiliki lebih dari 3 faktor, dia sudah masuk ke risiko tinggi. Lalu untuk pasien derajat 2 dengan tahap 2, dia masuk ke risiko tinggi. Dan
Jika pasien dengan derajat 2 dengan tahap 3, dia sudah masuk ke resiko sangat tinggi. Lalu untuk pasien dengan derajat 3 masuk ke tahap 1 sampai ke tahap 1, baik itu tidak ada faktor resiko lain maupun dengan lebih dari 3 faktor, dia masuk ke resiko tinggi. Sedangkan pasien derajat 3 masuk ke tahap 2 itu memiliki resiko tinggi sampai sangat tinggi. Dan pasien dengan derajat 3 masuk ke tahap 3 itu memiliki faktor resiko sangat tinggi. Lalu di sini kita akan melihat faktor-faktor dari kardiovaskular. Di sini ada 13 faktor. Yang pertama ada jenis kelamin. Jenis kelamin ini lebih dominan ke perempuan daripada ke laki-laki. Lalu yang kedua ada usia merokok. Usia merokok ini dilihat saat ini atau dia punya riwayat merokok. Lalu yang ketiga ada kolesterol total dan HDL. Lalu yang keempat ada asam urat. Yang kelima ada diabetes. Lalu yang keenam ada overweight atau obesitas. Yang ketujuh ada riwayat penyakit keluarga CVD dini. Lalu yang kedelapan ada riwayat penyakit keluarga atau orang tua dengan onset dini hipertensi. Lalu yang kesembilan ada menopause onset dini. Lalu yang ke-10 ada pola hidup inaktif. Lalu yang ke-9 ada denyut jantung. Denyut jantung ini dilihat dari nilai istirahat lebih dari 80 kali per menit. Lalu yang ke-12 ada penyakit KV atau ginjal, dan yang terakhir HMOD asimptomatik. Baik, di sini masuk golongan obat hipertensi. Yang pertama itu ACE inhibitor. Contoh obatnya itu captopril. CCD itu contoh obatnya amlodipine. Lalu diuretik itu glucosamine, dan beta blocker itu bisoprolol, dan ARB itu kadarsatan.